Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan bersama saya Balkis Manisang. Sedikit tadi Anda sudah lihat judul kita di awal soal lingkaran setan pinjol yang ilegal. Nah, saya tidak sendiri malam hari ini, agak sedikit berbeda, tapi saya akan perkenalkan satu-satu perempuan-perempuan yang sudah ada di meja Perempuan Bicara. Saat ini ada Mbak Asfi Nawati sebagai aktivis HAM. Apa kabar Mbak Asfi? Baik, apa kabar Sehat Mbak? ya? Sehat, terima Oke, kasih. baik. Kemudian juga ada Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah, insya Allah sehat Mbak. Sehat ya? Oke, Ya. Kemudian juga saya akan perkenalkan satu lagi, Mbak Afiliani sebagai pengamat ekonomi. Apa kabar Mbak Afi? Baik Mbak, selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Afi, terima kasih ya hadir di Perempuan Bicara Sama-sama. untuk episode pertama ini ya. Oke, saya juga akan memperkenalkan satu lagi, seorang perempuan pekerja dan kemudian menjadi korban dari pinjaman online ilegal ya. Ada Mbak Yunia Diningtyas. Apa kabar Mbak Yunia? Ya, Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Ya. Yunia. Oke, kita prihatin juga ya Mbak ya, sudah menjadi korban dari pinjol ilegal ini ya. Nanti kita akan dengarkan cerita Mbak Yunia. Tapi sebelumnya kita juga harus lihat ini adalah fenomena gunung es. Pinjaman online ini seperti fenomena gunung es yang kemudian maksudnya untuk membantu kesempitan dan kesulitan masyarakat yang memang ekonomi sedang ditantang hebat-hebatnya dalam pandemi seperti ini. Namun ternyata justru banyak masalah yang bermunculan, bahkan memakan korban. Baru-baru ini kita tahu ada seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena sudah terhimpit dengan kondisi ya tak sanggup menghadapi teror dari pinjaman online ilegal. Kita saksikan seperti apa. Seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah tewas gantung diri karena tak kuat dengan teror tagihan utang. Korban memiliki utang mencapai 51,3 juta rupiah dari pinjaman online. Lilitan pinjaman online juga pernah menjerat seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah. Korban berutang karena terdesak biaya hidup. Berutang hingga 3,7 juta rupiah, namun bunga yang dibayar mencapai 206 juta rupiah. Kisah berutang pada pinjaman online ilegal berakhir mulai dari dipermalukan hingga bunuh diri. Peminjam merasa depresi karena teror penagihan utang hingga bunga tinggi. Alasan terdesak persoalan ekonomi masyarakat pun berutang. Tidak lagi bisa memilah yang mana pinjaman online berizin dan tidak berizin. Pinjaman online legal telah berpayung hukum. Tapi, apakah konsumen telah memperoleh hak sesuai hukum? Bagaimana dengan maraknya pinjaman online ilegal? Perlukah payung hukum untuk memutus peredaran pinjaman online ilegal? Bagaimana masyarakat bisa keluar dari lingkaran setan pinjaman online ilegal? Yang ironinya selama 2019 sampai 2021 saat ini, tidak hanya kasus ibu di Wonogiri saja ternyata yang mengakhiri hidupnya karena terlilit lingkaran setan dari pinjol ilegal, namun ada 4 kasus bunuh diri lainnya terkait pinjol ilegal ini. Saya mau dengar dulu sedikit apa yang tadi sudah kita lihat di tayangan sebelumnya ke Mbak Devi ya. Mbak Devi, ini fenomena gunung es seperti terpinggirkan dari pusat perhatian juga mungkin pemerintah, mungkin masyarakat. Seperti apa yang Anda lihat? Ya, pertama mungkin yang kalau dari perspektif saya sebagai pengamat sosial ada 4 hal sebenarnya bisa disimpulkan kenapa kemudian tetap muncul masyarakat yang menjadi korban dari pinjaman-pinjaman ilegal ini. Dan tapi satu catatan saya, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara tetangga Singapura misalnya yang tingkat literasi keuangannya saja, pengetahuan keuangannya saja sudah cukup tinggi, 97% sudah nyimpan uang di bank, itu saja masih banyak korban-korban. Jadi paling tidak ada 4P kalau dalam catatan saya. Pertama, perekonomian COVID. Jelas COVID di seluruh dunia membuat orang kemudian berada dalam kondisi yang terdesak. Itu satu hal yang tanda kutip alamiah dalam kondisi krisis. Yang kedua tadi pengetahuan keuangan memang lemah betul. Sama yang ketiga adalah pergeseran hubungan sosial. Ini yang menarik karena kalau di masa lalu kita punya kedekatan yang baik dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan baik itu ekonomi dan lain-lain, kita masih punya bantalan sosial dan hubungan itu berubah sekarang. Lalu yang keempat jelas pengaruh media sosial. Media sosial telah membuat banyak orang secara mental itu merasa tidak nyaman dengan dirinya, tidak puas sehingga muncul istilah hidup dalam kebohongan. Karena ada virus yang namanya FOMO, fear of missing out, takut nggak tren, takut nggak hits. Tapi
tidak diikuti dengan kemampuan ekonomi yang kuat. Sehingga kemudian untuk mengejar tanda kutip kepalsuan itu terpaksa pinjaman kemudian menjadi jalan untuk menjadi hits di media sosial. Kira-kira 4P tadi. Baik.